Oke, selamat malam. Untuk video kali ini, saya akan memberikan pembahasan terkait topik dinamika partikel. Nah, soal yang saya pilih ini adalah soal yang saya keluarkan di ulangan harian 1. Tidak semua soal saya akan bahas, tapi ada 5 soal yang tingkat terkesalahannya paling tinggi di antara kalian. Nah, jadi saya langsung saja di soal yang pertama, saya tampilkan seperti ini. Semoga bisa terlihat ya. Jadi ada 3 buah balok ABC dengan massa MA 5 kilo, MB 2,5 kilo. Kemudian berapa kira-kira massa benda C agar sistem ini tetap dalam keadaan seimbang atau tidak bergerak, begitu ya. Jadi hal yang kita pikirkan adalah karena sistem ini diam, tidak bergerak, maka kita akan menggunakan konsep sigma F sama dengan 0. Jadi tidak ada konsepnya artinya dia dalam keadaan diam. Nah, tunggu sebentar. Nah, saya mulai. Jadi, kita tulis pertama, untuk mendapatkan massa minimal ya, jadi kita harus punya konsep pertama, sigma F sama dengan 0. Kemudian kita coba uraikan gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Jadi, ini kan ada WB, nah, ini ada tegangan tali. Kemudian tegangan tali ini itu terhubung dengan sistem ini. Otomatis tegangan talinya itu nilainya sama. Nah, karena sistem ini setimbang, nah maka tegangan tali ini nilainya sama dengan berat benda B. Nanti cek di soal ya, bahwa benda B itu tadi 2,5 kilo. Nah, masanya 2,5 kilo berarti beratnya ya kalikan 10, sehingga 25 Newton. Ya. Oh, di sini tegangan talinya ini adalah 25 Newton. Dapat dari sini. Ya. Setelah itu bagaimana? Ini tinggal kita tulis sigma F-nya di sini. Sigma F yang kita masukkan apa saja? Kita tinggal tulis tegangan tali yang menarik sistem A dan C gitu ya. Kemudian kita kurangi dengan apa? Karena di sini dia ada koefisien gesek di meja itu. Tulis dia apa? F gesek ya sama dengan 0 gitu. T-nya tulis langsung 25, kemudian min. Nah, F gesek apa? Koefisien gesek mu S kali. Nah, dalam sistem ini kan A itu ditumpuk oleh C ya, sehingga kita buat konsepnya gaya gesek apa? Koefisien gesek kali gaya normal. Karena bidangnya datar, maka gaya normal berbanding lurus terhadap berat benda. Saya tulis langsung WA tambah WB sama dengan 0. Seperti itu. Ini tinggal kita buka sekarang ya. 25 min mu S-nya 0,2, WA-nya massa benda A tadi 5 kilo berarti beratnya 50 ya. Saya tulis 50. Kemudian WB saya buka. Massa kali gravitasinya 10 sama dengan 0. Oke, kita langsung selesaikan. Ini berapa dapatnya? Ini 25 min 0,2 kali 50 dia 10 ya, 0,2 kali M kali 10 ini itu adalah 2M min 2M sama dengan 0. Seperti itu ya. Pindah ruas, 25 kurang 10 15 ya, sama dengan 2M. Saya hapus coba di sini, atau saya hapus dulu. Jadi bisa kalian ulangi videonya ya. Nah, langsung saja. Oke, berarti saya tulis sekarang, tadi kita mulai dari apa? 25, oh sorry,
25 kurang 10 sama dengan 2M. Ya, 15 sama dengan 2M. Jadi massa benda C-nya, untuk C ya, 7,5 kilo. Seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini juga cukup banyak yang salah ya. Bisa kalian cek nanti. Jadi ada sistem seperti ini. Massa benda A 4, benda B 6, kemudian gaya yang ditarik di tempat A adalah 12, yang di B adalah 24. Berapa tegangan tali? Ya. Jadi jika untuk mendapatkan tegangan tali, maka kita tetap bekerja harus tahu dulu percepatan sistem. Oke, tunggu sebentar. Ini saya edit. Oke. Untuk mendapatkan percepatan sistem, nah paling gampang bagaimana? Karena ini sistemnya dia licin kan kita tidak berpikir ada gaya gesek ya. Jadi kita buat aja A sama dengan sigma F dibagi massa total. Ya, sigma F bagaimana? Dia ditarik kan ada dua gaya searah nih, B sama A searah. Maka jika ketemu vektor gaya searah kan kita tinggal jumlahkan. Oh, FA tambah FB, nilainya berapa? Kita tinggal lihat. FA-nya 12, FB-nya 24. Jadi berapa? 36. Tulis di sini. 36. Bagi massa totalnya berapa? 4 sama 6 ya. Oh, percepatan yang kita dapat 3,6 meter per second. Ya. Belum selesai sampai di sana. Nah, sekarang setelah dapat percepatan sistem, baru kita berpikir tegangan tali. Di mana tegangan tali? Ini sistem ini ya. Ini T. Itu tegangan tali. Sehingga untuk mencari tegangan tali, maka kita harus meninjau salah satu benda. Boleh benda A atau boleh benda B. Ya. Jadi coba kita cek. Saya hapus dulu. Oke ya. Kita coba cek. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau pilih, kita pilih benda A saja ya. Kita tinjau. Tidak masalah. Jadi, kita buat seperti ini. Tinjau benda A. Oke, jadi tinjau, benda A. Tinjau benda. Berarti kita buatnya sigma F, kembalikan ke hukum 2 Newton. Jadi sama dengan massa benda A kali percepatan sistem yang udah kita dapat. Ya. Sigma F-nya apa? Nah, benda A ini kan didorong oleh F gitu, dan tegangan talinya itu ditarik ke kanan gitu. Tulis dia seperti ini. Jadi F ke kanan, tegangan tali pun dia narik ke kanan, dia tarik oleh benda B kayak gitu. Jadi ini plus tegangan tali, ini khusus untuk FA ya, sama dengan massa benda A-nya tadi adalah 4 kilo, percepatannya adalah 3,6. Ya, selesaikan. 4 kali 3,6 sudah berapa? 14,4. Ini FA kita masukkan 12 plus T. Ya, tinggal kita selisih. Ya, jawabannya adalah 2,4 Newton. Yang dapat itu. Ya. Yang dicek di soalnya, kamu bisa lihat videonya berulang. Oke, soal selanjutnya ini UM-UGM. Ya. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5 balok gitu ya.
dihubung dengan tali, ditarik dengan gaya F, begitu. Nah, ini kan mirip seperti yang di atas, soal sebelumnya, cuma sekarang ada gaya gesek. Gitu. Gimana kita menganalisis ini? Tetap kalau daya tegangan tali di benda 2 dan 3 dibilangnya, di belakang itu. Bagaimana kita berpikir untuk dapatkan tegangan tali? Tetap kita mulai dari mencari percepatan sistem. Setelah itu baru tinjau benda yang diminta tegangan tali. Oke, saya mulai. Oke. Ya. Jadi hal pertama yang kita cari adalah percepatan sistem. Kayak tadi ya. Jadi ini A sama dengan sigma F dibagi massa total sistem. Nah, cuma sekarang kita harus berpikir. Dia kan ditarik dengan gaya berapa tadi ya? 40 Newton. Nah, di sini ada ya 40 Newton. Terus ada apa? Koefisien gesek. Berarti ada yang bekerja kayak gesek. Mari kita cari. Jadi ditarik 40. Jadi sigma F yang kita isi adalah gaya yang saat pergerakan dulu. Kita tulis 40 Newton min. Karena ada gaya gesek, berarti kan kalau koefisien gaya gesek, koefisien gesek kali gaya normal. Nah, setiap balok dari balok 2, 3, 4, 5, 6 itu dipengaruhi oleh gaya gesek. Ya. Coba seperti ini. Jadi balok 2, 3, 4, 5, 6 itu dipengaruhi oleh semuanya oleh gaya gesek. Nah, sehingga kita harus cari nilai gaya gesek. Ini massa total. Gimana cara mencarinya? Ya, tinggal kalikan saja 0,1 kali. Nah, berat benda dari belakang ya, tambahin semua ke depan. Kan pengaruh oleh gaya gesek tuh. Jadi saya langsung kalikan gravitasi 10 ya. Jadi ada 20. Nah, ini 20 tambah 30 tambah 40 tambah 50 tambah 60. Taruh di sini. Ya. Jadi 20 tambah 30, oh udah 50, 50 tambah 40, udah 90, 90 tambah 50, udah 140, 140 ditambah 60 adalah 200. Tulis di sini 200 ya. Per massa total. Totalnya ada berapa? Ada 2, 3, 4, 5. 5 tambah 4, 9 tambah 5, 15, 14 tambah 6. Ini sudah pasti dapat 21 meter per second. Ya, baru percepatan. Nah, sekarang kita akan mencari berapa tegangan tali di benda 2 dan benda 3. Ini tinggal kita paling gampang aja, tinjau benda 2 aja. Dikit banget itu ya. Hapus. Ya, kita mulai lagi. Jadi kita mulai lagi. Untuk mencari tegangan tali, tinggal kita tulis tinjau. Terserah ya, mau tinjau benda 2 atau 3. Yang jelas yang ditulis. Saya mau pilih benda 2. Biar gampang. Jadi, sigma F sama dengan massa benda 2 yang ditanya, yang kita pakai kali percepatan sistem. Nah, di benda 2 kan ditarik oleh tegangan tali. ST duluan. Dan dipengaruhi oleh gaya gesek. Min F gesek. Berapa nilai F gesek di benda 2? Tulis 2 masanya ya kali gravitasi 10 jadi 20, koefisien geseknya 0,1. Massa benda 2, sorry,
massa benda 2 kali percepatan sistemnya. Ya, jadi tinggal selesaikan. Hasilnya berapa nih? T sama dengan 20 kali 0,12 sama dengan 2. Jadi tegangan talinya 4. Ya, selesai. Ya, jadi bisa dicek lagi. Oke, dalam sistem ini cuma ditanya berapa besar tegangan tali pada sistem. Pada sistem. Oke. Oh alah, harusnya ini saya keliru ya. Jadi kalau misalkan dari jawaban kan dimintanya tegangan tali itu. Jadi kalau yang ditanya tegangan tali kita tinjau nanti seperti itu. Nanti mungkin jawaban yang tersedia hanya mencari percepatan sistem. Sehingga banyak anak-anak yang salah sini ya. Oke, tidak salah. Tapi harusnya sih bisa. Ini nah, jadi harusnya siapa yang jawab benar sih MA kali MBG itu. Nah, jadi gini. Kalau tanya besar tegangan tali dalam sistem ini, cari percepatan sistem lagi. Yang menyebabkan sistem ini bergerak itu siapa? Kita cek dulu. Dalam sistem ini yang menyebabkan yang bergerak siapa? Kan benda B ya. Nah, sehingga jika kita analisis untuk mencari percepatan sistem, yang langsung kita buat A sama dengan sigma F dibagi massa total. Nah, sigma F-nya berapa? Yang menyebabkan sistem bergerak adalah berat benda B. Tulis WB, karena ini sistemnya licin ya, tidak ada gesek, per sama dengan massa total. MA tambah selesai. Kalau WB ini kan dikalkulasi menjadi, saya hapus dulu ya. Dikalkulasi lah jadi massa benda B kali gravitasi. Nah, di jawaban itu kayaknya sampai di percepatan. Kalau diminta tegangan tali, kayaknya ada satu. Itu jawabannya. Tinggal kamu begini, tinjau aja salah satu benda. Kayak misalnya benda A gitu ya. Benda A kita tinjau kan sama tegangan tali di titik ini. Kan sama dengan di sini. Ya, tinjau aja benda A. Tinggal gimana dong? Ya, sama kayak tadi. Tinjau benda A. Jadi, kalau kita tinjau benda A, nah kita akan mengambil benda A, berarti kan benda A ditarik oleh tegangan tadi. Jadi jadinya. Terus kita buat sigma F sama dengan massa benda A kali percepatan sistem yang kita dapatkan. Sigma F-nya bagaimana? Karena benda A ditarik tegangan tali, ya tulis saja T. Sama dengan yang massa benda A kali percepatan sistem tadi. Apa itu? MB kali G per massa total tadi ya, ada M plus E. Nah, ini betul. Ya, jawaban. Oke. Oke, ini soal terakhir yang banyak mungkin dari teman-teman dan yang apa namanya salah ya. Kenapa bisa tidak bisa ketemu? Sebelumnya berarti saya harus, semoga ini kelihatan di ini kalian ya. Coba saya ini dulu. Semoga ini nggak kelihatan nanti waktu record ya. Hmm, Oke, oke.
Nah, jadi untuk mendapatkan ini bagaimana berapa besar gaya P yang mungkin agak balok masih dalam keadaan. Artinya kamu mencari penguraian nilai gaya P itu, FAP itu ya, terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Saya sudah ajarkan dalam sistemnya, nah berarti kita harus cari apa? Ya gaya geseknya sekarang. Nah, gaya gesek itu bisa mengarah ke bawah ataupun ke atas gitu ya. Nah, untuk mempertahankan walau dia maka arah gaya gesek harus dibuat ke atas, apa? Ada ke atas sama ke bawah. Itu yang kamu uraikan sekarang, gaya gesek itu. Nah, ini sudah saya buatkan di sini. Ya, bisa diperhatikan semoga kelihatan. Jadi ini, aduh salah. Nah, jadi yang pertama kita menganggap arah gaya geseknya itu ke atas gitu, ke atas sehingga pengaruhnya apa? Nanti ada koefisien gesek dikalikan dengan gaya normal. Nah, gaya normal ini dapat dari mana? Ini penguraian dari gaya FDP itu loh. Itu di sini. Nah, jadi F cos ya. Tinggal dimasukkan saja. F kali sin 530,8 min berat bendanya kan 3 kilo jadi 30 Newton. Koefisien gesek tetap 0,25. Nah, F itulah yang kita. Ini saat gayanya mengarah ke gaya geseknya ke atas. Tapi kalau sorry ke bawah. Tapi kalau misalkan yang ini pada saat gaya gesek ke bawah tinggal mengganti tanda. Tanda di mana? Di gaya gesek. Ya, tinggal dimasukkan saja sehingga dapat jawabannya itu yang C. Ya, oke. Uh, jadi semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat ya. Salam sehat, sampai jumpa. Terima kasih banyak. Nanti bisa dicek videonya di YouTube saya.